semuanya, yuk kita belajar prosedur penerbitan SPP, SPM, dan SP2D bersama kelompok 3. Tapi sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan para pihak terkait karena pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Melody. Saya adalah bendahara pengeluaran pembantu. Halo, saya Nada, saya adalah bendahara pengeluaran. Halo, saya Pak Bas dari PPK SKPD. Halo, perkenalkan nama saya Irama, saya adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Halo, saya Oktav, saya dari bagian PPKD. Perkenalkan, nama saya Vina, saya bertugas di bagian akuntansi SKPKD. Perkenalkan, nama saya Jessica, saya bertugas di bagian akuntansi SKPD. Nah, sudah berkenalan kan? Yuk kita langsung saja ke prosedurnya. Pada prosedur penerbitan SPP, SPM, dan SP2D, saya sebagai bendahara pengeluaran pembantu akan mengeluarkan SPD lembar pertama dari arsip sementara tanggal. Berdasarkan SPD lembar pertama, saya akan membuat 3 rangkap SPP beserta lampirannya dan mencatat di register SPP. Lalu, saya akan mengarsipkan sementara tanggal SPD lembar pertama dan arsip tetap tanggal SPP lembar ketiga. Kemudian berkas lainnya akan saya serahkan ke bagian bendahara pengeluaran. Halo Nada, ini SPP lembar pertama, kedua, dan lampirannya ya. Terima kasih Kak Melody. Halo, perkenalkan saya Nada yang bertugas di bagian bendahara pengeluaran. Setelah menerima dokumen SPP lembar 1 dan 2 beserta lampiran dari bendahara pengeluaran pembantu, kemudian saya mengeluarkan SPP lembar 2 yang diarsip sementara. Berikutnya, saya mencocokkan kedua dokumen tersebut dan menandatanganinya. Setelah selesai digunakan, SPD lembar 2 diarsip tetap tanggal. Sementara itu, SPP lembar 1 dan 2 beserta lampirannya yang telah diotorisasi diserahkan kepada bagian PPK SKPD. Yuk ikut! Halo Pak Bas! Berikut SPP lembar 1 dan 2 beserta lampiran yang telah diotorisasi. Teman-teman, ini adalah Pak Bas yang bertugas di bagian PPK SKPD. Terima kasih banyak Kanada. Setelah menerima SPP lembar 1 dan 2 beserta lampiran yang telah diotorisasi, saya kemudian meneliti kelengkapannya. Jika tidak lengkap, SPP lembar 1 dan 2 beserta lampirannya dikembalikan ke bendahara pengeluaran dan dicatat dalam register penolakan SPP. Jika lengkap, maka saya akan membuat SPM sebanyak 3 rangkap dan mencatat di register SPM. Sebelum mendistribusikan dokumen ke bagian berikutnya, SPP lembar 2 dan SPM lembar 3 diarsip tetap tanggal. Kemudian dokumen lainnya seperti SPP lembar 1 beserta lampirannya, SPM lembar 1 dan 2 diserahkan ke bagian kepala SKPD. Kak Irama, ini dokumen yang berisi SPP lembar 1 beserta lampirannya dan SPM lembar 1 dan 2 yang telah saya kerjakan. Halo Pak Bas, terima kasih atas berkasnya ya. Saya sebagai Kepala SKPD menerima SPP lembar 1 beserta lampirannya, SPM lembar 1 dan 2 dari bagian PPK SKPD. Setelah saya menerima dokumen-dokumen tersebut, saya meneliti dan menandatangani dokumen SPM. Kemudian, SPP lembar 1 beserta lampirannya, SPM lembar 1 dan 2 saya serahkan ke bagian PPKD. Halo Pak Oktav, berikut dokumen yang berisi SPP lembar ke-1 beserta lampirannya, SPM lembar ke-1 dan kedua ya. Halo Irama, terima kasih atas berkasnya ya. Saya akan meneliti berkasnya terlebih dahulu. Dokumen ini tidak lengkap. Berarti saya harus membuat register penolakan SPM dan mengembalikan dokumennya nih.
Nah, dokumen ini sudah lengkap. Berarti saya harus membuat register SP2D dan melakukan aksi tetap tanggal pada SP2D5 dan dokumen yang tadi. Serta mendistribusikan SP2D1 ke bank, SP2D2 ke bendahara pembantu, dan SP2D3 ke bagian akuntansi SKPKD dan bagian akuntansi SKPD. Halo Melody, ini SP2D lembar kedua ya? Halo Pak Oktav, ini berkasnya saya terima ya. Berkas yang saya terima dari PPKD ini adalah SP2D lembar yang kedua. Kemudian, saya juga menerima uang tunai dari bank. Setelah saya menerima SP2D lembar kedua dari PPKD dan juga uang tunai dari bank, maka saya akan kembali ke meja kerja saya. Saya akan mencocokkan SP2D lembar kedua tersebut dengan uang tunainya, dan apabila cocok, maka saya akan membuat register SP2D. Kemudian, SP2D tersebut akan saya arsipkan tetap tanggal. Halo Vina, ini SP2D lembar ketiga ya? Terima kasih Pak Oktav, saya terima berkasnya ya. Setelah menerima SP2D lembar 3 dari bagian PPKD, saya akan menginput SP2D lembar 3 tersebut ke dalam jurnal. Setelah diinput ke dalam jurnal, saya akan mengarsip SP2D lembar 3 tersebut. Arsipnya adalah arsip tetap tanggal. Halo Jessica, ini SP2D lembar keempat ya? Halo Pak Oktav, terima kasih ya, berkasnya saya terima. Setelah menerima SP2D lembar 4 dari bagian PPKD, saya akan menginput SP2D lembar 4 tersebut ke dalam jurnal. Setelah diinput ke dalam jurnal, saya akan mengarsip SP2D lembar 4 tersebut. Arsipnya adalah arsip tetap tanggal, dan proses pun selesai. Nah, sekarang sudah tahu kan prosedur penerbitan SPP, SPM, dan SP2D? Terima kasih ya sudah menonton. Kami pamit dulu. Dah.